Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Rehan dari Pendidikan Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dengan judul implementasi katalog augmented reality untuk visualisasi hasil desain arsitektur rumah atau bangunan guna meningkatkan pemahaman klien atau pembeli. Setelah cover ada lembar persetujuan di sini. Kemudian lanjut dengan bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang yang menjelaskan tentang permasalahan yang ada dan menjelaskan apa itu augmented reality, apa itu arsitek, sudah dijelaskan dengan jelas dengan sesuai adanya di artikel yang telah saya cari dan saya lihat. Kemudian menjelaskan apa itu rancang kartika, yaitu sebuah usaha desain dan pembangunan rumah yang didirikan oleh perorangan dengan nama Kartika Wisnu Wardana sejak tahun 2010. Kemudian menjelaskan permasalahan yang ada di rancang kartika, yaitu selain menjelaskan salah satunya gambar desain terdapat pada komunikasi pertemuan antar arsitektur. Tidak jarang jadwal antar arsitektur klien sulit disesuaikan. Nah, kemudian akibatnya dari rasa penasaran, klien seringkali meminta file SketchUp untuk dibawa pulang untuk dilihat sendiri. Nah, setelah ada di latar belakang, ada identifikasi masalah, ada 6, yaitu kurangnya efektivitas komunikasi antar arsitek dengan klien. Kedua, proses pembuatan maket fisik membutuhkan banyak waktu dan biaya besar. Ketiga, klien tidak bisa memvisualisasikan bagaimana penempatan furnitur mereka. Keempat, terjadinya kendala komunikasi dan penyesuaian jadwal. Kelima, kurangnya media presentasi yang interaktif dan gampang untuk diakses menjadi kendala. Keenam, belum ada inovasi teknologi dalam sistem katalog book berupa gambar 2 dimensi yang bisa di-scan menjadi 3 dimensi. Nah, kemudian ada batasan masalah, belum adanya teknologi inovasi dalam sistem katalog book berupa gambar 2 dimensi yang dapat menjadi 3 dimensi. Kedua, klien tidak bisa memvisualisasikan penempatan furnitur mereka. Ketiga, kurangnya media presentasi interaktif yang gampang untuk diakses. Dan kemudian rumusan masalah, bagaimana pengembangan katalog desain arsitektur berbasis augmented reality yang dapat digunakan oleh rancang kartika. Kedua, ada bagaimana penerapan teknologi augmented reality dapat membantu meningkatkan pemahaman klien. Ketiga, bagaimana efektivitas pengguna katalog AR dan dalam memperbaiki komunikasi. 4. Bagaimana tahapan atau respon klien serta pihak rancang kartika terhadap kemudahan kejelasan visual. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu pengembangan katalog desain arsitektur berbasis augmented reality AR dapat digunakan oleh rancang kartika sebagai media presentasi yang sangat interaktif. Kedua, menganalisis bagaimana penerapan teknologi augmented reality dapat meningkatkan pemahaman klien terkait bentuk tata ruang. Ketiga, menilai efektivitas pengguna katalog AR dalam meningkatkan kualitas komunikasi antar arsitek dan klien. Keempat, mengidentifikasi tanggapan klien serta pihak dari rancang kartika. Tahap kemudahan penggunaan, kejelasan visual, dan ketertarikan. Terus ada manfaat penelitiannya, yaitu manfaat teoritisnya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu. Terus yang kedua, menjadikan referensi akademik. Terus manfaat praktis bagi arsitek, yaitu membantu meningkatkan profesional dan efektivitas dalam menyampaikan konsep. Bagi klien, memberikan pengalaman visual yang lebih nyata dan mudah. Bagi
dunia pendidikan atau penelitian dapat dijadikan studi kasus penerapan untuk teknologi augmented reality. Kemudian lanjut bab 2, yaitu ada kajian teori yang menjelaskan apa itu tentang konsep dasar desain arsitektur, visualisasi arsitektur, terus ada teknologi augmented reality AR, ada market tracking dalam katalog augmented reality. 5. Ada augmented reality dalam bidang arsitektur. Dan keenam, pemahaman klien terhadap desain. Sudah dijelaskan sesuai yang ada menurut artikel yang sudah ada dari tahun 2020 sampai 2025. Kemudian kajian penelitian yang relevan ini kami sertakan juga. Ada penelitian menurut Dirgayusari, menurut penelitian Widya Astuti, penelitian Widianto dan Handayani, penelitian Prabawa, dan yang lainnya. Kemudian ada kerangka berpikir yang menjelaskan tentang cara kerja program yang saya akan buat, yaitu dari permasalahan awal, sulit membayangkan desain dari gambar 2D, 2 dimensi, keterbatasan media presentasi arsitektur berbasis 2 dimensi, analisis kebutuhan, visualisasi yang lebih realistis, menyusun katalog desain 2 dimensi yang dapat di-scan, kemudian optimalisasi model 3 dimensi AR, performa AR, pembuatan model 3 dimensi berdasarkan hasil scan 2 dimensi. Klien melihat model bangunan secara realistis dimanapun berada, mempermudah presentasi hasil desain rumah atau bangunan kepada klien, memberikan kepuasan dalam visualisasi desain rumah atau bangunan, dan mempermudah pengambilan keputusan. Kemudian lanjut di hipotesis, yaitu implementasi katalog desain rumah berbasis augmented reality mempengaruh positif terhadap peningkatan pemahaman klien. Kedua, pengguna augmented reality dapat katalog rumah mampu meningkatkan kejelasan visual. Ketiga, penerapan augmented reality dalam proses presentasi desain arsitektur dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antar arsitek dan klien, dan lainnya. Kemudian ada bab 3, yaitu menjelaskan jenis dan pendekatan penelitiannya. Saya menggunakan metode R&D menurut Waruwu 2024, penelitian yang mengembangkan Research and Development. Kemudian juga menggunakan model waterfall, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, evaluasi, dan penyempurnaan produk. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ada di Kota Semarang. Untuk alamat Rancang Kartika Wisnu, yaitu ada di Jalan Candi Mas Raya nomor 4, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Kira-kira bakal saya lakukan pada bulan Oktober sampai bulan Februari 2026. Desain uji coba produk, yaitu dilakukan untuk memastikan bahwa visualisasi desain arsitektur dapat ditampilkan melalui teknologi augmented reality yang berfungsi secara optimal. Kemudian ada populasi sampel penelitian, di antaranya ahli peneliti, klien, terus ada variabel penelitian. Variabel penelitian pada studi ini melihat bagaimana penggunaan katalog augmented reality dapat memberikan pengaruh terhadap klien terkait desain arsitektur yang ditampilkan. Kemudian ada teknik pengumpulan data, ada instrumen penelitian yang menjelaskan tentang 1. Lembar observasi, kemudian 2.
pedoman wawancara ahli kepada Rancang Kartika Wisnu. Rancang Kartika yaitu pemiliknya Wisnu tadi. Kemudian ada angket, kuesioner pengguna akhir, yaitu untuk klien lama dan klien baru, semisal ada. Kemudian teknik analisis datanya kita menggunakan satu kualitatif, kedua analisis data kuantitatif dengan cara presentasi sama dengan dibagi, skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100%. Ini ada penilaiannya. Terus penarikan kesimpulan. Nah, di sini saya juga telah menggunakan Mendeley agar tertata dengan rapi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.